Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Nah, jadi hari ini kita nggak mau ngasih testimoni mengenai pembelajaran IPS bersama Budian yang sudah kita lalui kurang lebih selama setengah semester ini. Nah, bener banget. Selama setengah semester ini kita udah ngejalanin beberapa tugas yang pastinya asik dan juga seru banget. Kau masih ingat nggak sih, Nat, apa aja sih tugasnya? Nah, jadi tuh tugasnya aku paling suka yang tentang perubahan sosial. Karena di situ tuh kita bisa dapat ilmu langsung lewat wawancara bersama narasumber. Juga kita bisa bikin media prestasi yang pastinya kreatif banget. Ya, setuju banget sih, tapi aku juga merasa beberapa kesulitan seperti harus mencari narasumber yang cocok untuk topik kita. Benar, nggak cuma itu aja. Jadi tuh kadang nyusun informasi hasil dari wawancaranya itu juga susah karena biar bisa dipahami sama teman-teman. Terus bikin media presentasinya juga lumayan susah. Nah, tapi walaupun begitu, aku ngerasa kalau project debug ini tuh seru banget. Tapi kalau boleh jujur ya, aku juga masih ngerasa ada beberapa materi yang belum paham. Iya, aku juga ngerasa gitu, karena kadang tuh penyampaian materinya cuma lewat mind mapping ataupun cuma pembahasan singkat. Jadi agak kurang rinci buat dipahami secara mendalam. Nah, bener banget tuh. Aku jadi ngerasa pengen tahu deh gimana sih tanggapan teman-teman lainnya mengenai pembelajaran IPS selama ini sama Budian. Gimana ya? Gimana ya? Hai, ini agak panas ya teman-teman. Berat aku udah. Sakit juga. Sini aja deh. Maaf ya teman-teman, ada iklan. Loh, aku sendirian. Saya sini. Halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan berbagi pengalaman unik nih. Bener banget. Jadi kita bakal berbagi pengalaman waktu debat kemarin di pelajaran IPS tentang modernisasi. Apa nih ya topiknya, Karin? Tentang kereta bus. Jadi awalnya tuh kita excited banget buat ngikutin debatnya, tapi kita agak overthinking nih karena kita harus mencari informasi-informasi yang lebih valid tentang kereta bus. Dan juga ada beberapa masalah, yaitu tentang pembagian kelompok yang menurut kami berdua itu kurang adil. Nah, bener banget, di debat itu tuh dibagi jadi 4 kelompok. Jadi ada kelompok kontra, pro, penjelas, sama netral. Di kelompok kontra itu ada sekitar 20 orang. Itu banyak banget kan, Chat? Iya, bener banget. Terus di kelompok pro itu nggak ada orangnya sama sekali, jadi cuma diisi Budian. Jadi kita tambah frustasi dan pusing lagi. Nah, terus di kelompok netral itu ada sekitar 10 orang. Terus di kelompok penjelas, Terus ada kelompok penjelas nih yang isinya cuman 4. Nah, salah satunya tuh kami berdua ya. Jadi kan kayak lebih pusing gitu ya. bener banget, kita harus belajar lebih ekstra lagi tentang kereta bus. Jadi awal itu kita deg-degan banget buat ngikutin itu, tapi akhirnya kita bisa menghadapi itu dengan menguatkan satu sama lain. Nah, ternyata pas debatnya itu nggak terlalu deg-degan ya, Chat? Iya, bener banget. Jadi kita nggak expect kalau ternyata nggak semenakutkan itu. Benar-benar banget. Tapi akhirnya hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu nggak apa kan, Chat? Karena kita bisa menambah pengalaman baru. Jadi kesimpulannya tentang proyek ini kita 1, 2, 3 kurang suka. Kenapa sih, Chat, kurang suka? Ya karena yang udah tadi kita obrolin ya, banyak banget tantangannya. Terus habis itu kesulitannya tuh menurut kami berdua tuh tinggi ya. Bener banget. Terus menurut kita itu kurang efektif karena pembagian kelompoknya itu kurang adil kan, Chat? Bener banget. Tapi bisa jadi efektif kalau Bisa jadi efektif kalau pembagian kelompoknya tuh adil. Adil. Jadi kayak semua anggotanya tuh kerja, dia ada yang diem doang. Iya, nggak ada yang diem doang. Terus nggak pada menyampaikan argumennya masing-masing gitu. bener banget, Chat. Gila. Jadi segitu doang pengalaman kita hari ini. Terima kasih udah nonton. Ya. Apa sih, kita belum ngomong, kalian udah penutupan. Aku boleh pegangin nggak HP-nya? Oke. Nah, jadi yang selanjutnya adalah globalisasi. Tugas yang diberikan adalah mind mapping dan juga ulangan lisan. Nah, kalau menurut aku sendiri, mind mapping itu tidak terlalu sulit. Hanya saja, kita harus teliti dalam mencari informasi. Dan apabila ingin gambarnya menjadi lebih bagus, kita dapat menambahkan sedikit bumbu estetika. Kalau menurut aku, tugas mind mapping ini tidak terlalu sulit, malah cukup simpel karena kita hanya perlu mencari informasi mengenai globalisasi. Mind mapping itu sebenarnya efektif loh. Kenapa? Kalau menurut aku sendiri, karena di saat kita sudah mencari tentang informasi-informasi tersebut, kita mencatatnya kembali di dalam mind mapping tersebut. Hal itu dapat membuat kita menjadi lebih gampang di saat ingin mempelajari ulang. Setelah tugas mind mapping, kita ada ulangan lisan. Nah, saat ulangan lisan aku tidak terlalu merasa kesulitan, tetapi saat mempelajari ulang materi-materinya, aku cukup merasa kesulitan. Kesulitan apa? Saat mempelajari materi ulang,
aku cukup merasa kesulitan karena materinya yang cukup banyak dan cukup rumit. Setelah itu saat menghafal materi-materi tertentu agar nanti saat ulangan tidak terlalu kesusahan. Itu emang agak PR ya. Jujur aja sih, kalau aku sendiri aku suka sama ulangan lisan ini. Kenapa? Karena dapat membuat kita lebih memahami dalam materi globalisasi. Kenapa aku bilang begitu? Karena sebelum ulangan kita pasti belajar kan. Nah, hal itu dapat membuat kita lebih memahami tentang materi globalisasi dan juga membuat kita lebih bisa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ulangan lisan tersebut. Cukup efektif bukan? Nah, ini baru penutupan kayak tadi itu. Dadah! Nah, udahlah.